pokok pembahasan kita yang utama yaitu ayat-ayat yang menunjukkan ada tashbih secara zahir, ada penyerupan Allah dengan makhluk. Nah, dan kita yakin Allah tidak serupa. Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Nah, dalam hal ini ada pandangan para ulama. Pandangan para ulama terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabih itu. Namun sebelum kita jelaskan beberapa pandangan ulama dan bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan itu, ada paragraf dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah yang perlu kita baca dan kita renungkan. وَلَقَدْ وَقَفَ الْعُلَمَاءُ حِيَالَ هَذِهِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ التي هي من المتشابه وقفوا موقفين وذهبوا إلى مذهبين بعد أن اتفقوا جميعا على تنزيه الله عز وجل amma la yaliqu bihi. Ini kalimat ini perlu kita fahami dan kita sebarkan supaya berhentilah tuding menuding. Nah, karena sekarang ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan terus. Nah, apa artinya? Saya artikan, walaqad waqafa al-ulama, dan ulama mengambil sikap hiyala hadhil ayatil qur'aniyah, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran allati hiya minal mutasyabih, yang masuk kategori mutasyabih itu. Apa? Seperti tangan Allah, wajah Allah, Allah bersemayam, istawa 'alal 'arsy, kemudian yadullah, tangan Allah fauqa aydihim, kemudian wajhullah fathamma wajhullah. Itu kan ayat-ayat pada zahirnya kan sifat manusia itu, karakter manusia, bertangan, berwajah, bersemayam seperti ini. Tapi di dalam Al-Quran dipakaikan pula kepada Allah. Sedangkan dalam keyakinan kita Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Begitu keyakinan kita. Nah, bagaimana menyelesaikan tentang riwayat ini dengan keyakinan kita itu? Bagaimana mencocokkannya? Bagaimana kita menyikapi, memahami ayat-ayat yang berisi pernyataan demikian? Nah, tentu kita merujuk kepada ulama semenjak dahulu sampai sekarang. Bagaimana sikap ulama? Ternyata di dalam penelusuran bertemu ulama dalam menyikapi hal ini ada dua kelompok. Waqafu mauqifaini. Mereka memiliki dua sikap. Jadi ada dua kelompok. Wa dhahabu ila madhhabaini. Mereka memiliki dua madhab. Jadi arah pemikiran mereka dua madhab kalau dikelompokkan. Namun walaupun mereka terdiri dari dua madhab, mereka itu ittafaqu jami'an, bersepakat keseluruhannya, baik madhab yang satu, yang kedua, sama dalam hal apa? Ala tanzihillahi azza wa jalla amma la yaliqu bih. Nah, itu sepakat mereka. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka tujuannya sama.
Apa itu? Tanzihillah, menyucikan Allah dari segala keyakinan yang tidak patut kita yakini pada Allah. Nah, itu yang harus. Jadi jangan dilupakan itu. So hari ini ada kelompok yang mengatakan anti takwil. Tidak ada takwil. Baca saja tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, apa itu tangan? Ya, tangan dalam bahasa Arab jelas artinya yad. Dalam bahasa Arab artinya maklum. Bagaimana tangan Allah? Tidak tahu kita. Jangan ditanya-tanya, menanyanya itu bid'ah. Nah, baca saja begitu. Nah, kelompok yang lain tidak. Kalau kita begitu, tangan Allah tidak kita jelaskan, nanti bisa salah orang. Maka perlu dijabarkan. Tangan ini kan ibarat kekuasaan. Bahasa Arab itu kan pakai kata berkias pula. Nah sudah, berarti kita takwilkan saja. Yadullah maknanya qudrah Allah. Nah, berbagai macam. Dia ada dua kelompok. Tapi dua kelompok itu bersepakat dalam hal apa? Ala tanzihillahi azza wa jalla amma la yaliqu bihi. Bersepakat untuk apa? Menyucikan Allah di dalam keyakinan kita kepada Allah dari segala hal yang tidak patut, yang tidak pantas kita yakini pada Allah ada. Nah, mana dua kelompok itu? Mari kita lihat. Ahaduhuma, salah satunya atau kelompok pertama, huwa madhabul khalaf, adalah pendapat generasi belakangan. Nah, generasi kemudian, khalaf. Makna khalaf yang datang kemudian. Lawan dari khalaf adalah salaf. Nah, dari situlah akar kata khalifah. Di khalifah maknanya apa? Orang yang datang kemudian, yang melanjutkan generasi sebelum itu khalifah. Kenapa Abu Bakar dikatakan khalifah? Karena Abu Bakar melanjutkan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut khalifatu Rasulillah. Khalifah. Nah, jadi yang pertama madhab khalaf. Nah, kira-kira tahun berapa kalau kita coba memperiodekannya disebut dengan khalaf adalah wahum man kanu ba'dal 500 awis 300, yaitu orang-orang atau para ulama yang berada setelah abad kelima, atau ada yang berpendapat setelah abad ketiga sampai sekarang itu khalaf namanya. Nah, itu kalangan khalaf. Jadi ulama dari abad setelah abad ketiga, berarti abad keempat sampai sekarang disebut dengan kalangan khalaf. Khalaf. Nah, yang sebelumnya disebut dengan salaf. Nah, kalau ditanya Al-Imam Asy-Syafi'i khalaf atau salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i hadir dalam sebelum abad ketiga itu. Nah, pendapat ulama khalaf, dhahaba haula'i ila ta'wili hadhihi an-nusus wa ikhrajiha an ma'aniha ila ma'anin taliqu billah azza wa jalla fayakun isti'maluha fil ma'ani allati istu'milat fiha fi haqqillah azza wa jalla qabil al majaz. Jadi kalangan para khalaf
berpendapat mentakwilkan nas-nas ini dan menjelaskan maknanya, mengeluarkan maknanya kepada makna yang cocok dengan Allah, sesuai dan pantas dengan Allah. Nah, berarti dengan itu penggunaan kata-kata tersebut dalam menunjukkan maknanya terkait dengan hak Allah, dengan Allah, adalah penggunaan dalam bentuk kiasan. Nah, itu pendapat khalaf. Jadi berkias dalam bahasa Arab, kias itu dipakai. Bukan hanya dalam bahasa kita saja, bahasa Arab juga pakai kias. Majaz namanya. Ya, awak bakie. Ada petua orang wak, bunyinya manusia tahan kie, binatang tahan palu. Kie yang dimaksud di situ bukan kias dalam makna usul, tapi kias dalam makna bahasa. Itu majaz. Nah, kalau kita kaji majaz itu banyak. Dalam bentuk tasbih misalnya, penyerupaan. Misalnya gelar-gelar yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat misalnya. Apa gelar Khalid ibn al-Walid? Saifullah, pedang Allah. Maknanya Khalidnya bentuk pedangnya. Enggak. Nah, kemudian gelar yang diberikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib misalnya, Asad, singa Allah. Nah, itu kan bukan berarti Hamzah singa. Nah, itu berkias. Nah, ada lagi majaz itu hubungannya sama ada dengan kita, sebelum dengan yang sesudah, sesudah dengan yang sebelum. Seperti dalam bahasa kita ada ibu-ibu sering berkata, saya sedang bertanak nasi. Nah, itu berkias juga itu. Karena tidak hakikatnya begitu. So, kalau hakikatnya begitu, nanti ada bapak-bapak makan bubur sudah itu. Karena di tanaknya nasi. Nah, tapi nanti tanak apa? Baka dak bareh je bu, dak ada orang je bu, mengagih ibu, telefon kan, tak nak bareh, ada nak tetangga, kan tak kan? Berkias juga itu. Jadi kias berkias itu di dalam bahasa hal yang biasa. Nah, menurut pendapat kalangan khalaf, penggunaan kata-kata yang mirip tadi dengan makhluk itu penggunaan dalam bentuk majazi. Nah, dalam bentuk berkias. Nah, karena itu supaya dia cocok dengan sifat Allah yang maha sempurna, supaya bersih keyakinan kita tentang Allah dari segala bentuk penyerupaan dan permisalan, maka maknanya harus dilarikan maknanya dari makna asalnya, gitu kira-kira. Tidak bisa dikatakan tangan Allah, nanti kalau dikatakan tangan Allah, bertangan Allah jadinya. Rusak keyakinan. Nah, begitu dalam pendapat kalangan khalaf. Nah, fafassaru masalan, nah karena itulah mereka menafsirkan misalnya aliyat, tangan, mereka tafsirkan bil qudrah, dengan qudrah. Jadi kalau ada kalimat di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, apa maknanya? Mereka tafsirkan kudrat Allah di atas kudrat mereka. Jadi tidak bisa dikatakan tangan Allah. Kalau begitu nanti
Keliru orang dalam berkeyakinan. Bisa terbayang oleh orang Allah itu punya tangan. Dan itu tidak pantas pada Allah. Kenapa? Kalau kita yakini punya tangan, berarti Allah sama, mirip dengan makhluk. Ini pendapat kalangan khalaf. Nah, kemudian wan nuzul, turun misalnya. Allah turun ke langit dunia. Bimakna nuzul malaikatihi, turunnya malaikat Allah, bukan Allah yang naik-naik turun. Nah, begitu juga Allah datang, apa maknanya? Malaikat yang datang dan berbagai macam, itu disebut dengan ta'wil namanya. Nah, kemudian ada nas yang mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan surahnya, dengan bentuknya. Nah, kalau diartikan lurus-lurus begitu, bisa diyakini orang bahwa Allah itu mirip manusia. Karena Adam itu kan manusia. Nah, karena itu ditakwilkan menurut bentuknya. Itu apa bentuknya? Yaitu sifatnya. Allah punya pendengaran, Adam juga punya pendengaran, gitu. Allah punya penglihatan, Allah juga punya penglihatan. Jadi bukan bentuknya yang serupa, tapi ada sifat-sifatnya. Dan itu pun tidaklah serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu seluruh ayat-ayat yang terhalang untuk memahaminya secara hakikat, begitu juga sunnah Nabi, terhalang untuk memahaminya secara hakikat karena akan berakibat terjadinya tasbih, penyerupaan antara Allah dan makhluk. Dalam pendapat khalaf ditakwilkan. Nah, itu khalaf itu. Nah, ditakwilkan. Nah, itu pendapat yang pertama, takwilkan. Misalnya wajah Allah, apa maknanya? Keagungan. Itu dalam pendapat khalaf. Kemuliaan. Kok ke sana takwilnya? Kan orang kalau bercerita wajah kan kemuliaan. Orang awak kan jo. Kalau lama luarnya kecian, kama dan suruh kan. Nah, ndak lutui doh. Wajah itu kehormatan, kemuliaan, keagungan. Makanya kalau ada orang, anaknya, keluarganya membuat sesuatu yang tidak pantas, dia sering berkata, bako iko nang buat yuang, kamaka dan suruh mungko dan leko. Nah, begitu. Nah, jadi mereka mentakwilkan. Jadi kalangan ulama khalaf mentakwilkan ayat-ayat yang terkait dengan itu, yang secara zahirnya kalau difahami secara hakikat begitu saja, maka akan terjadi keyakinan tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Adakah pernah dalam sejarah umat ini kelompok yang begitu? Ada. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok musyabbihah dan mujassimah namanya. Musyabbihah adalah sekelompok orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah adalah sekelompok orang yang meyakini Allah bertubuh, punya jisim, punya jasmani. Dan itulah cikal bakal dari penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala dulu berangkat dari sana. Nah, sekarang kita lihat mazhab yang kedua. Al-madhhabus tsani, madhhabus salafi. Jadi, mazhab yang kedua adalah mazhab salaf.
Salaf itu maknanya adalah hum man kanu qabla al-500. Wa qila humul qurun as-salasah. Yaitu mereka yang berada sebelum abad kelima. Nah, jadi tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Yang hari ini ada yang menganggap bahwa mereka sajalah yang pengikut salaf, menamakan diri dengan salafi. Di salaf itu banyak orangnya. Jadi pengikut Imam Syafi'i pada hakikatnya adalah salafi. Kalau dari sisi melihat bahwa ulama tersebut ada pada periode itu. Imam Syafi'i kan kategori siapa? Tabi'in. Generasi yang datang setelah murid para sahabat. Generasi yang datang setelah murid para sahabat. Imam Malik termasuk kalangan salaf. Imam Abu Hanifah termasuk kalangan salaf. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal masuk kalangan salaf. Karena mereka hadir pada 3 generasi awal. Jadi tidak patut kalau sekelompok orang karena berbeda pandangan dalam perkara furu' yang di situ ada ikhtilaf di kalangan ulama, misalnya terkait dengan masalah jahar basmalah, masalah kunut. Tidak patut dengan alasan itu kita mengklaim bahwa kita sajalah yang mengikuti salaf dan orang lain tidak ikut salaf. Karena perbedaan itu telah muncul ketika kalangan salaf ada. Nah, jadi siapa itu kalangan salaf? Man kanu qabla al-500, orang-orang yang ada sebelum abad kelima. Waqila, dan ada yang berpendapat humul qurun as-salasah, yang dikatakan salaf adalah 3 generasi awal. Mana itu? As-sahabah, sahabat, wa tabi'un, para tabi'in, itu murid-murid sahabat, wa atba'ut tabi'in, dan siapa lagi? Murid dari murid sahabat. Itu yang salaf. Contohnya Imam Malik misalnya. Imam Malik itu murid dari fuqaha 7, dari ahli fikih yang 7 di Madinah. Nah, fuqaha 7 itu murid dari sahabat. Nah, berarti Imam Malik adalah kelompok atba'ut tabi'in, tabi'in. Berarti Imam Malik bin Anas masuk kalangan salaf atau tidak? Masuk. Di kalau orang mengikut fatwa Imam Malik, mengikuti salaf dia atau tidak? Ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan makna salaf itu adalah mengambil manhaj mereka, yaitu mengamalkan sesuatu petunjuk agama berdasarkan kepada dalil. Itu perlu difahami. Kalau ada orang awam mengikuti pendapat ulama yang dia anggap ulama itu
ahli dan mengerti tentang satu persoalan, apakah itu manhaj salaf? Iya, itu manhaj kalangan salaf juga. Karena itu petunjuk Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang awam repot juga kalau disuruh langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dia menafsirkan? Bagaimana dia mengistinbatkan hukum? Orang awam tentu tugasnya bukan mengkaji, menganalisa dalil, bagaimana kekuatannya, kesahihannya. Tidak ada ilmunya pada mereka itu. Mereka mengikuti fatwa ulama yang ahli di bidangnya. Jadi, kembali kita kepada pengertian salaf. Apa makna salaf? Mereka adalah orang-orang yang berada sebelum abad yang kelima, atau ada yang mengatakan mereka adalah 3 generasi awal, yaitu sahabat, generasi sahabat yang pertama, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Nah, kenapa 3 generasi ini jadi fokus? Karena ada hadis Nabi yang memberikan jaminan bahwa 3 generasi awal itu adalah generasi terbaik dari umat ini. Itu makanya diperhatikan. Tapi bukan berarti tidak ada keburukan di zaman itu. Ini ingat ya. Secara global, secara umum 3 generasi awal itu adalah generasi terbaik. Bukan berarti tidak ada keburukan. Ada pula kalau terbaik ketika itu, baku ada orang munafik. Di masa Nabi saja ada tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di masa sahabat ada orang munafik, Abdullah bin Sabah. Di masa sahabat ada orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan, kemaksiatan yang dijatuhkan hukuman. Makna khairiyah, makna generasi terbaik itu bukan berarti tidak ada keburukan, tetapi secara umum itulah generasi atau zaman di mana kebaikan menjadi saidah, menjadi dominan, dan menjadi tampilan umum masyarakat secara totalitas. Nah, itu yang dikatakan generasi terbaik. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalawnahum, thumma alladhina yalawnahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Zaman Nabi berarti zaman sahabat. Kemudian zaman berikutnya yang mengikuti zamanku itu, ya berarti ini generasi tabi'in. Kemudian berikutnya thumma alladhina yalawnahum. Kemudian generasi sesudah itu. Nah, 3 itu yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nas, sebagai khairul qurun, sebaik-baik periode, sebaik-baik zaman. Nah, bagaimana pendapat para ulama di kalangan salaf ini terkait dengan ayat-ayat mutasyabih tadi? Dhahaba haula salaf, haula salaf madhhab at-tafwid. Para kalangan salaf ini berpendapat menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, jadi mereka tidak mau masuk mentakwil-takwilkan seperti kalangan khalaf tadi.
tangan Allah ditakwilkan itu kudrah Allah. Itu kalangan khalaf itu. Nah, kalangan salaf tidak demikian. Mereka berkata, inna alaina an nasifallaha subhanahu bima wasafa bihi nafsah min ghairi ta'wil. Bal nakilu dhalika ila ilmi Allahi subhanahu bima wasafa bihi nafsah wa nusallimu bidzalika taslima. Itu pendapat mereka. Hendaklah kita mensifati Allah sesuai dengan sifat yang telah Dia sebutkan tentang dirinya tanpa mentakwilkan. Namun kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat yang telah Dia sifati dirinya dengan itu, dan kita berserah saja secara utuh kepada Allah. Ya, kalau kata Allah Dia bertangan, ya biasalah model itu. Cuma batangan dah, anda satu wak dah, sanggup situ sarah silakan Allah. Allah dah alam. Allah yang maha tahu. Tangannya serupa, tidak ada wak tanya-tanya. Yang jelas Dia sebut dirinya ya punya ada yadullah, ya sudah, tangan Allah. Nah, seperti apa implementasinya? Nah, seperti yang terjadi pada Imam Malik ketika ditanya oleh orang, walaqad su'ila al-imam Malik radhiyallahu an qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat Taha ayat 5, Allah yang maha pengasih istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Nah, ditanya orang kepada beliau, apa makna bersemayam itu wahai imam, wahai syekh, apa maknanya itu? Nah, setelah beliau tertunduk, tidak langsung beliau jawab. Tertunduk Imam Malik, atraqa maliyan, cukup lama tertunduk. Setelah itu beliau baru berjawab. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifa ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Setelah tertunduk begitu, boleh jawab. Al-istiwa, kata istiwa yang berarti bersemayam itu ghairu majhul, bukan suatu hal yang majhul, kenal orang. Bahasa itu sudah diketahui oleh orang Arab, berarti ma'ruf. Nah, jadi kalau Allah pergunakan kata istawa, apakah kata istawa itu aneh? Tidak, ma'ruf, ghairu majhul. Tidak ada orang Arab yang tidak tahu kata istiwa itu dah. Ghairu majhul. Wal kaif, tapi kalau perkara ditanyakan bagaimana Allah bersemayam, bagaimananya itu ghairu ma'qulin, tidak masuk dia kawak doh. Nah, jadi kalau dipikir tadi malatuhkan yang tu kau. Ghairu ma'qul. Bagaimana akan tahu cara Allah bersemayam? Nah, karena itu kaifnya, kaifiatnya, bagaimananya ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya bid'ah. Bagus bid'ah, tak ada orang bertanya itu sejak dulu doh. Sahabat saya tak ada tanya itu. Tidak usah lah sampai kesinan tanya, sarahkan saja ke Allah. Ya, kalau dibawa kena lain dia tanya,
Kalau ditanya orang, makna yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya kalau dibawakan, dicocokkan dia jawaban Imam Malik, al-yad ghairu majhul. Kata tangan itu kala tahu wak sadonyo nyo. Wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimana tangan Allah tidak terjangkau di akal awak dah. Wal imanu bihi wajibun, tapi mengimaninya wajib karena Allah menyatakannya tangan. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya bid'ah, tidak usah tanya situ. Yakin salah pada itu, tapi bagaimananya serahkan kepadanya, dialah yang tahu bagaimananya. Kalau awak cuba lo menerawang, tak terjangkau di kepala awak tu. Nah, itulah dua pandangan ulama salaf dan khalaf. Salaf tidak mentakwil, menyerahkan bagaimananya kepada Allah, mengimani sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya, bagaimananya serahkan kepada ilmu Allah. Awak tidak tahu bagaimananya karena tidak terjangkau oleh nalar kita. Sedangkan kalangan khalaf berpendapat bahwa kalimat yang dipakai itu adalah kata berkias, majazi. Karena itu ditakwilkan sesuai dengan pengertian yang pantas dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kalau terbayang dua pendapat. Nah, dari dua pendapat itu mana yang lebih kuat? Nah, walaqad ikhtalafa al-ulama'u fi ayyil madhhabaini arjah. Dalam melihat mana yang lebih kuat dan mana yang tidak kuat juga berbeda. Di kalangan berikutnya model kini terjadi perbedaan. Jadi wajar tu. Dan jangan terjadi itu hendaknya adalah saling tuding menuding sampai kadang mencap orang lain keluar dari Islam dan berbagai macam. Nah, dalam melihat dua pendapat itu, ulama pun berbeda pendapat mana kuat, mana yang arjah, yang lebih kuat. Farajjaha ba'dhum madhhabal khalf. Ada yang mengatakan pendapat ulama khalaf yang belakangan lebih kuat. Alasannya, wa qala madhhabul khalf a'lam wa ahkam. Pendapat kalangan khalaf itu lebih mendatangkan ilmu dan lebih memastikan. Sedangkan pendapat kalangan salaf aslam lebih menyelamatkan. Jadi tak namburu keduanya doh. Cie selamai dan cie lai lebih tegas. Nah itu. Ya, artinya sama-sama selamai. Nah. Wa dhahaba, jadi perkaranya antara kuat dan tidak kuat, bukan perkara sesat dan tidak sesat. Nah, kini sekarang ini orang membawa perkara ini kepada sesat dan tidak sesat. Nah, saya termasuk yang senang merujuk ya kitab ini Al-Aqidatul Islamiyah, Arkanuha, Haqa'iquha, Mufsidatuha. Aqidah Islam, rukunnya, hakikatnya, dan yang merusaknya. Ini kitab dikarang oleh dua orang doktor, Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Muhyiddin Dib Mastu. Ini dari Suriah. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi, apa yang menarik dari pernyataan kitab ini?
bahwa perbedaan pandangan ulama sebenarnya pada mana yang rajih, mana yang arjah, mana yang kuat, mana yang lebih kuat. Nah, sekarang orang menggiring perbedaan ini kepada sesat dan tidak sesat. Nah, ini berlebihan ini. Wa dhahaba qaumun ila tarjih madhhab salaf. Sekelompok orang mengatakan bahwa yang lebih kuat itu adalah mazhab salaf. Lima fihi min tafwidi bayanil ma'na al-haqiqi ila ilmi Allah subhanahu. Karena di dalam mazhab salaf, di situ ada penyerahan secara total. Makna hakikatnya serahkan saja kepada Allah. Tidak usah ditakwil. Memang Allah itu mukhalifatul lil hawadis. Jadi tangan tuamu kasihnya, Allahu a'lam. Nah, di situ ada penyerahan kepada Allah, diserahkan kepada ilmu Allah, hakikat dari makna tangan itu. Nah, orang yang mengatakan pendapat salaf lebih kuat berkata, anna madhhab as-salafi hadha huwa awla wa arjah li'annana sallamna umuran kathiratan lillahi ta'ala wa wakkalna ilmaha lahu subhanah falyakun hadha kadhalik wa hasbuna an naqul inna allaha munazzahun ay yattasifa bi sifatin mimma yattasifu bihil basharu ala al-ma'na alladhi yattasifu bihil basar. Jadi menurut orang yang menguatkan pendapat salaf, banyak hal nana wak sarahkan ke Allah dalam hidup ko. Kau banyak tak? Nah, untuk isu hari kau mengawak. Wak berencana sudah itu tawakal. Wak sarahkanlah ke Allah. Banyak hal yang wak sarahkan. Abang mengkok masalah ikut ndak wak sarahkan pula ke Allah. Sarahkanlah ikutlah ke Allah. Nah, banyak hal dah lawak sarahkan ke Allah. Sallamna umuran kathirah lillahi ta'ala. Nah, pasai dia mengecewakan anak, adalah terserah ke Allah sebalik nasib angko anak. Sarah ke Allah. Ibu-ibu mengadu menyerah ke Allah. Dah dia ajak apa aku pergi solat, pergi ngaji dah buya dia sarah ke Allah selalai. Nah, banyak yang disarankan Allah. Tiba risiko baru tak mau menyerah. Sarah selalu nak nikah ke Allah. Wak tak juga tahu nak hakikat sebenarnya dah. Nah, karena itu, karenalah begitu banyak urusan wak serahkan ke Allah. Wakalna ilmaha. Wak serahkan ilmunya kepada Allah. Kaja dia wak bisu aku anak aku. Allah lah yang tahu. Banyak wak. Ada orang mengecewakan. Heboh, bala ke nasib negara aku serupa iko kon. Sarah ke Allah selalai. Nah, serahkan ke Allah. Nah, falyakun hadza kadzalik, kalau dapat dan masalah itu sarahkan pula ke Allah lain. Cukup kita mengatakan, nah, ana perlu yakini dalam masalah itu, innallaha munazzahun an ayyattasifa bisifatin mimma yattasifu bihil bashar. Sesungguhnya Allah maha suci dari segala sifat-sifat yang itu merupakan sifat makhluk manusia. Allah maha suci dari itu. Itu yang perlu kita yakini. Laisa kamitslihi syai' mukhalifatul lil hawadis. Cukup kita berkeyakinan innallaha munazzahun, Allah maha suci an, dari bersifat dengan segala sifat yang menjadi sifat manusia. Allah maha suci dari itu. Allah tidak demikian. Alal ma'na alladhi yattasifu bihil basharu, menurut makna sifat manusia. Allah munazzah dari itu. Jadi jadi kecela orang dan tak mentakwil, mengecekkan Tuhan bertangan serupa awak kon. Tak dulu orang tu mengecek model itu orang.
Ini kadang-kadang sekelompok orang mengatakan, tuh Ustaz dan Tamek Timur Tengah kau mengaji, sama je orang mengecekkan Tuhan bertangan bagai. Dia tidak meyakini pula bertangan itu seperti tangan manusia. Cuma sebagian dari mereka tidak mau masuk karena apa? Mentakwilkannya. Biasalah arti model itu. Ba'anan sebenarnya Allahu a'lam wa sarah. Sika Allah nan jale awak yakin Allah tak serupa je makhluknya do. Sifat nan ada pada manusia sesuai dengan makna ada pada manusia itu mustahil pada Allah. Selesai masalah. Tu aku matu Allah. Ba aku ceritanya wajah Allah. Allahu a'lam. Ilmu Allah lah nan hakikat dia dan tahu awak nak satu urus itu dah. Itu kira-kira. Itu pendapat salaf. Nah, jadi rupanya dua pendapat ku ada ansarnya pula, pendukungnya. Dan cik pendukung khalaf, dan cik pendukung salaf. Tapi ambo ada nambah ingatkan cik. Itu kedua-duanya sama-sama bersepakat tujuannya untuk apa? Tanzihillah, untuk menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak yang diyakini oleh orang yang keliru dalam berakidah. Sama aja kok. Mengkok kalangan khalaf mentakwilkan supaya jangan ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengkok kalangan salaf menyerahkan kepada Allah supaya jangan beko terlampau takwil malah itu jadi menserupanya makhluk. Nah, awak tidak tahu hakikatnya dah. Nah, jadi keduanya sama. Nah, lihatlah apa pendapat Ibnu Taimiyah tentang ini. Wa qad 'allaqa al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ala qauli al-mutakallimin طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم. علق عليه بقوله. Nah, ketika Imam Ibn Taimiyah mengomentari pernyataan bahwa cara orang salaf itu lebih selamat dan cara kalangan khalaf lebih meyakinkan, lebih memberikan ilmu dan lebih tegas, apa kata Ibn Taimiyah? فإنه إن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج ولا تفسيقا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم كان تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقا فزعما أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau bukanlah karena ada tuduhan-tuduhan kadang mengkafirkan, memfasikkan kalangan-kalangan salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah, Zaidiyah, Rafidhah dan lain-lain dari kalangan Syiah, dan menyatakan orang itu jahil, menyalahkan, menyatakan sesat, dan mengatakan orang itu berdosa, berdurhaka karena itu. Nah, faza'man anna ahlal qurun, ketahuilah bahwa generasi ketiga itu mafdulah, memang ada dalil yang mengutamakan mereka dalam syariah, a'lam wa afdal, lebih tahu, lebih afdal dibandingkan generasi al-fadilah yang berikutnya yang utama. Jadi Ibnu Taimiyah tidak pula sekeras yang dibayangkan orang. Jadi beliau menganggap kenapa pendapat salaf lebih kuat, karena itu generasi yang terbaik. Ini alasannya itu. Yang berikutnya belakang qurun fadilah, utama, yang tadi lebih utama. Berarti perbedaannya antara utama dan lebih utama, antara lebih tegas dan lebih selamat. Nah, jadi kalau sampai sekarang ini orang
sampai tuduh menuduh, menyesatkan, malah mengkafirkan, menyatakan fasik, berdosa besar. Nah, saya rasa itu perbedaan tidak lagi dalam ranah perbedaan pendapat yang diizinkan oleh syarak, karena sudah jatuh kepada tabaghut, saling membenci, saling melempar tuduhan. Nah, jadi karena itu ada dua pandangan, dan dari sikap ulama setelah itu antara yang satu dengan yang lain, salaf dan khalaf, ada yang mendukung satu sama lain. Ada yang mengatakan ini afdal, ini kurang afdal. Ada yang mengatakan ini lebih kuat, ini cukup kuat. Ada yang mengatakan sebaliknya. Nah, berarti yang kita temukan di kalangan ulama dalam perbedaan pendapat ini adalah kelapangan. Mereka hanya melihat ini lebih kuat, arjah. Jadi tidak ada mereka mengatakan bahwa ini sesat dalam perkara ini. Ini tidak sesat. Cuma ada sekelompok dari kalangan mutaakhirin, kalangan khalaf, seperti Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, dan itu adalah sekte-sekte, kelompok-kelompok memang sengaja hadir di dalam perjalanan umat Islam yang lebih banyak menimbulkan masalah di dalam perkara akidah. Nah, kelompok-kelompok ini telah dinyatakan oleh para ulama bahwa tidak termasuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Rafidah itu Syiah. Syiah yang menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Nah, dari dua pendapat